Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang akan membahas seputar soal-soal tes CPNS. Jadi teman-teman yang mau punya cita-cita untuk menjadi seorang PNS atau mendaftar CPNS, ikuti terus channel ini teman-teman. Jadi nanti kita bisa belajar bersama secara efektif soal-soal CPNS. Oke, langsung aja. Pada video kali ini saya akan membahas 5 soal tes wawasan kebangsaan ya yang sudah saya siapkan. Langsung aja tanpa basa-basi ya. Nomor 1. Pancasila merupakan ideologi yang menghargai kebebasan berpendapat dan tanggung jawab masyarakat. Pernyataan ini mencerminkan bahwa Pancasila sebagai A. Ideologi tertutup, B. Ideologi terbuka, C. Dasar negara, D. Sumber nilai, E. Paradigma pembangunan. Kira-kira teman-teman mau menjawab apa ketika bertemu dengan soal seperti ini? Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini adalah B, sebagai ideologi terbuka. Mengapa sebagai ideologi terbuka? Karena di sini Pancasila disebutkan ada kata kunci menghargai kebebasan berpendapat dan tanggung jawab masyarakat. Pancasila menghargai kebebasan berpendapat dan tanggung jawab masyarakat itu sebagai sebuah indikator bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka, menghargai sebuah kebebasan berpendapat, namun juga tentunya pendapatnya ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan, dan yang mana di situ Pancasila bisa mengakomodir adanya sebuah pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh masyarakat. Nah, di situ menunjukkan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang terbuka. Lanjut nomor 2. Bangsa Indonesia dengan gigih dan berani memperjuangkan kemerdekaan. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal itu merupakan makna pembukaan UUD 1945 alinea keberapa? Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini adalah alinea pertama. Nah, teman-teman tahu alinea pertama itu apa? Masih hafal ya? Coba saya bacakan ya. Pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 terkandung kalimat bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maksudnya adalah bangsa Indonesia secara tegas dan berani memperjuangkan kemerdekaan. Jadi di soal ini juga hafalan teman-teman, memerlukan hafalan. Jadi kalau teman-teman berbicara alinea pada UUD juga harus menghafal ya. Tapi ketika bicara peri kemanusiaan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu ada di alinea pertama. Jadi itu aja teman-teman menandainya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa di alinea pertama. Nah, itu ciri-cirinya gitu. Nomor 3. Isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut kecuali A. Belanda hanya mengakui Jawa sebagai wilayah RI, B. TNI harus hijrah ke RI, C. RI merupakan bagian dari RIS ya, Republik Indonesia Serikat, D. Akan diadakan pemilu, E. Akan dibentuk Dewan Konstitusi RIS dalam waktu dekat. Nah, ini juga isi perjanjian Renville hafalan teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa A? Kita bahas ya. Isi perjanjian Renville adalah 1. Belanda hanya mengakui Yogyakarta sebagai wilayah RI. Nah, bukan mengakui Jawa ya, tapi Yogyakarta. Jadi ini A salah ya. Jadi yang A ini salah. Begitu teman-teman. Jadi memang ini hafalan. Lanjut nomor 4. Pengangkatan Hakim Agung diusulkan oleh A. Komisi Yudisial, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. BPK, E. MPR. Teman-teman mau menjawab apa ketika bertemu dengan soal seperti ini? Hakim Agung diusulkan oleh siapa? Oke.
langsung kita bahas ya. Karena Hakim Agung, maka yang mengusulkan adalah jelas Komisi Yudisial. Jawabannya adalah A. Berdasarkan pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya, disebutkan bahwa calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Jadi usulan itu datangnya dari Komisi Yudisial ya, diusulkan kepada DPR, mendapatkan pertimbangan. Apabila fit and proper test ya disetujui, maka nanti akan disahkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Jadi bicara masalah kehakiman, maka ya kita harus condong ke Komisi Yudisial ya. Itu salah satu trik efektifnya. Ketika bicara masalah kehakiman ya, itu ranahnya Komisi Yudisial. Seperti itu. Lanjut. Mandau merupakan senjata tradisional yang berasal dari A. Jawa Barat, B. Sumatera Barat, C. Kalimantan Barat, D. Sulawesi Selatan, E. Papua. Mandau dari mana teman-teman kira-kira? Ya. Mandau adalah senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat. Jawabannya adalah C ya. Kalau dari Jawa Barat itu kujang ya. Dari Sumatera Barat karih, dari Sulawesi Selatan badik, dan dari Papua pisau belati. Jadi bisa diingat-ingat mandau itu dari Kalimantan Barat. Begitu teman-teman. Oke, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, share ya, kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.